Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi. Faslun ayu hadza faslun tawi iki ku fasal suci fit tayammumi ing dalem mertelaken bab tayamum. Fasal menjelaskan tayamum, termasuk bagian dari toharoh adalah tayamum. Itu cara mensucikan diri dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dengan cara tayamum. Ini sesuatu yang solutif, apa ya bahasanya, solutif ya. Ini solusi syariat ketika ada masalah dengan aturan yang semestinya, yaitu mandi dan wudhu. Kalau kemarin izalatun najasah ada yang solutif solusi syariat, yaitu dengan menggunakan benda yang padat kemarin, dengan menggunakan benda padat yang bisa mengangkat kotoran, biasa disebut peper. Yang selanjutnya kita mengenal istilah tayamum, cara mensucikan diri dari hadas kecil atau hadas besar dengan menggunakan debu, dan ini sangat minimalis sekali. Tayamum, suatu saat ketika berhalangan untuk menggunakan air atau ketika tidak ada air, ini bisa dengan tayamum. Wa fi ba'di nusakhil matnilan iku tetep ing dalam setengah itulah dane kitab matan takdimu hadal fasli utawi dinginaken ikilah fasal alal ladzi ngate fasal qablahu katep ing dalam sadurunge hadal fasli. Jadi di sebagian naskah kitab Fathul Qorib yang lainnya itu bab tayamum itu didahulukan daripada bab mashul khufaini. Jadi tayamum dulu baru mashul khufaini. Wa tayammum tayamum lughatan ing dalam cara lughate iku al-qasdu nejo. Secara bahasa tayamum adalah menyengaja. Menyengaja. Nanti qasdu itu bisa bermakna tayamum juga. Wa syar'an, sedangkan yang dikehendaki dengan syariat, kemarin saya rasa sudah saya jelaskan tentang lughatan dan syar'an. Lughatan itu makna yang dikehendaki secara bahasa. Syar'an itu adalah yang dikehendaki dengan oleh syariat tentang ungkapan tersebut. Ada yang nanti istilahan atau urfan. Jadi lafadz tersebut dikehendaki secara uruf, keumuman manusia yang dikehendaki seperti apa. Itu kita sering mengucapkan godhok wedang, ya, atau apalagi menek kambil. Itu ada sisi makna secara bahasa, ada sisi makna secara uruf. Kalau secara makna bahasa yang dinamakan godhok wedang itu berarti ya air yang sudah masak, air yang sudah matang itu direbus, itu godhok wedang. Atau menek kambil berarti secara bahasa arti dari menek kambil tersebut ya buah kelapa itu yang dipanjat. Itu arti secara bahasa. Ada arti secara istilah atau uruf. Orang menghendaki istilah menek kambil itu apa? Orang menghendaki istilah godhok wedang itu apa? Itu ada istilahnya. Jadi yang dikehendaki secara istilah godhok wedang itu ya air yang masih mentah terus kemudian dimasak supaya matang. Itu yang dikehendaki godhok wedang. Begitu juga nanti ada istilah secara syarak, istilah secara syariat. Sebagaimana puasa. Puasa itu kalau orang Jawa secara istilah itu sangat berbeda sekali dengan secara syarak. Apalagi orang Jawa itu enek poso iku renorno. Ada puasa itu puasa ngebleng. Jadi dia di dalam kamar terus saja, ya
makan tidur main HP, tapi dia nggak keluar sama sekali, katanya puasa ngeblang. Ada puasa pati geni, dia melakukan tirakat pati geni, berjaga melek dari subuh sampai subuh, terus melek, gak boleh tidur, kalau tidur batal, katanya puasa pati geni. Padahal dia makan, dia minum, dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi orang Jawa mengatakan tetap itu adalah puasa pati geni. Ada puasa bisu, poso bisu. Dia ngomong nggak pernah ngomong. Kalau tidak sangat penting sekali dia nggak ngomong. Dia ngomongnya hanya untuk zikir, dia ngomongnya hanya untuk sholawat, dia ngomongnya hanya untuk pas waktu sholat baca Quran, hanya itu tok. Kalau dijak ngomong makhluk, dia tidak untuk kebaikan, tidak untuk hal-hal yang berbahaya, dia nggak mau ngomong. Padahal dia makan, dia minum, dikatakan puasa bisu. Padahal syariat menghendaki puasa itu tidak semacam itu. Yang dihendaki puasa itu menurut syariat adalah menjaga dari hal-hal yang diharamkan, yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari dengan niat dan syarat serta rukun yang tertentu. Itu. Sholat juga semacam itu. Ada sholat secara bahasa, ada sholat secara syariat. Kalau sholat secara bahasa artinya doa. Jadi setiap orang yang berdoa itu dikatakan sholat. Secara syariat tidak seperti itu. Ya. Sebuah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat rukun tertentu. Begitu juga sekarang ada istilah lughatan dan syar'an, yaitu saya harap untuk bisa membedakan sampai tahu, oh apa itu yang dihendaki syar'an, apa itu yang dihendaki dengan lughatan. Wasakhkhara lakumul bahra litakulu minha lahman thariya. Wasakhkhara lakumul bahra litakulu minha lahman thariya. Allah menjinakkan lautan agar supaya kalian semua bisa makan daging segar. Jadi syariat membahasakan ikan itu daging. Lahmun itu kalau makna kita daging, lahman thariya. Sedangkan kita membedakan antara daging dan ikan, itu kita bedakan. Kalau daging itu daging kambing, daging sapi, daging ayam, itu daging. Kalau ikan ya ikan lele, ikan nila, ya, ikan tongkol, itu ikan. Tapi kadang kita dibulak-balik. Lawe apa? Lawe iwak pitik. Iwak ya iwak, pitik ya pitik. Nanti kalau lawuhnya iwak pitik kan repot lagi. Kalau pitik berarti pakainya daging ayam, bukan ikan ayam. Oh, sudah ikan kok ayam, kan membingungkan. Tapi syariat membahasakan daging ikan itu dengan bahasa daging. Terus kita rotok terok. Nah, itu penjelasan tentang lughatan dan syara'an. Wasyara'an utawi tayamum ing dalem munggo syara'e iku isalu turabin, neka akan lebu tahurin kang suci lil wajhi maring wajah, waliyadini lan tangan loro badalan hal dadi ganti an wuduin saing wudu au huslin utawa adus au husli udbin atau mbasuh anggota bisyara itu klan boro-boro syarat maksusotin kang den tentokaken. Jadi yang dikehendaki tayamum untuk syariat adalah mendatangkan debu yang suci ke wajah dan dua tangan sebagai ganti dari wudhu, atau sebagai ganti dari mandi, atau sebagai ganti dari membasuh anggota. Seumpama anggotanya sakit, nah, anggota tersebut berada pada anggota wudhu, berada pada anggota yang wajib terbasuh ketika wudhu. Nanti ada perinciannya, Sahih Bujabair ada perinciannya. Bagaimana nanti ketika
anggota yang tidak bisa dibasuh itu berada di anggota tayamum juga. Kalau nanti anggota yang tidak bisa dibasuh itu selain tayamum, selain anggota tayamum, misalnya di kaki bagaimana? Atau misalnya di kepala bagaimana? Tapi kalau anggota yang nggak bisa dibasuh itu di wajah atau di tangan bagaimana? Pada itu ketika tayamum juga wajib untuk diusap. Itu bagaimana? Nah itu nanti ada perinciannya pada Shahihul Jabair. Maka nanti ada pembahasan ketika kita uzur terdapat luka pada bagian anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu atau ketika mandi. Seharusnya mandi itu semua anggota tubuhnya harus terbasuh semuanya, harus teraliri air semuanya. Tapi kemudian karena diperban misalnya, atau karena dijaga, memang anggota tersebut dijaga agar nggak kena air misalnya. Kalau kena air nanti bisa tidak kering-kering lukanya misalnya, atau bertambah parah, atau semakin sakit sekali karena air itu perih nyos seperti itu, sehingga dijaga untuk tidak kena air. Maka nanti bisa diganti dengan tayamum, misal kita wudhu, terus kemudian pas waktu membasuh kepala itu mengusap kepala, kalau kepala nggak dibasuh ya diusap ya. Misalnya pas ketika membasuh tangan, misalnya ketika pas membasuh tangan itu ada bagian tangan yang tidak bisa untuk dibasuh, maka kita usap semampunya saja, sebisanya saja, terus kemudian dilanjutkan lagi. Setelah wudhu selesai nanti kita keringkan dengan pakai handuk misalnya, terus setelah itu tayamum sebagai ganti dari anggota yang tidak terbasuh tersebut, sebagai ganti dari anggota yang tidak terbasuh. Ini sebaiknya praktek, kalau tidak praktek sulit. Praktek kalau semacam ini ya pahamnya praktek, kalau nggak praktek ya sulit. Sebagaimana izalatun najasah itu kalau nggak praktek sulit. Bagaimana menghilangkan telek misalnya, kalau nggak praktek sulit. Bisaro itu maksusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Apa syaratnya? Wasyara itu tayamum mengetahui pura-pura syarat tayamum iku khamsatu asya'a. Syarat tayamum ada 5. Wasyara itu tayamum mengetahui pura-pura syarat tayamum iku khamsatu asya'a, 5 pura-pura suwiji-wiji. Ada 5 hal yang disyaratkan nanti bisa tayamum. Wa fi ba'di nusahil matnilan iku tetep ing dalem setengah tuladane kitab matan khamsu khisalin utawi lafaz khamsu khisalin, 5 pira-pira pakerti. Tidak khamsatu asya tapi khamsu khisalin. Ahaduha utawi salah sijine khamsah iku wujudu uzrin, wujude uzur bisa bareng kelawan lunga amaratun toloro. Yang pertama adanya sebuah alasan sehingga dia diperbolehkan tayamum, sebagaimana misalnya ketika dia bepergian terus sampai di sebuah tempat dia tidak menemukan air neng tengah-tengah ladang sawit misalnya, aku jauh sekali, dia bisa mencapai air kalau pulang, dan ketika pulang sudah habis waktu misalnya, itu maka boleh tayamum. Ketika safar atau sakit ya, yang keumumannya karena safar kita tidak model safar semacam dulu. Kalau safar sekarang itu kan transit itu pasti di rest area sudah disediakan air, sudah disediakan makanan komplit, jadi nggak bingung. Kalau yang kasus yang ada itu yang sekarang ini, yang kemungkinan ada itu yang banyak adalah karena sakit sehingga tidak dimungkinkan melakukan basuhan pada anggota-anggota tertentu, maka boleh tayamum. Kalau wis ngelu arep geblak kok diraupi pisan tambah geblak pisan, itu maka sholatnya pakai tayamum. Kemudian yang nomor 2, wasani utai kaping pindho iku dukhul waktu sholati, manjingi waktu sholat. Jadi tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ketika mau sholat zuhur berarti tayamumnya harus sudah masuk waktu zuhur. Tidak boleh nanti
tayamum sebelum masuk waktu duhur terus kemudian manjing duhur sholat nggak boleh. Jadi harus tayamum dilakukan setelah masuk waktu. Ketika dia mau sholat duhur berarti sudah masuk waktu duhur. Ketika mau sholat asar berarti harus sudah masuk waktu asar, semacam itu.